Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Vian Lukas. Di video kali ini kita akan belajar tentang review materi PAS, penilaian akhir semester, mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10 dengan materi perilaku konsumen dan perilaku produsen. Jangan lupa untuk terus ikuti video ini sampai akhir. Selamat belajar dan jangan lupa subscribe. Kita mulai ya, nomor 1. Circular flow diagram menunjukkan A. Interaksi antar pelaku ekonomi, B. Proses produksi barang, C. Kegiatan konsumsi masyarakat, D. Perekonomian luar negeri, atau E. Arus ekspor dan impor dalam hubungan pendapatan nasional. Ada yang masih ingat? Circular flow diagram menunjukkan arus kegiatan pelaku ekonomi. Ada yang 2 sektor, ada yang 3 sektor, dan ada yang 4 sektor. Yang pertama, sektor yang pertama adalah RTK, yang kedua adalah RTP, yang ketiga adalah RTN, rumah tangga negara atau pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Jadi jawabannya nomor 1, A. Interaksi antar pelaku ekonomi. Nomor 2, pemilik faktor produksi. A. RTK atau rumah tangga konsumen, B. Rumah tangga produsen, C. Rumah tangga negara, D. Masyarakat luar negeri, atau E. BUMN, badan usaha milik negara. Pemilik faktor produksi adalah, masih ingat jawabannya A. Rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen merupakan pemakai faktor produksi. Produsen menghasilkan barang menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Lanjut ke nomor 3. Nah, ini merupakan gambar circular flow diagram. Diagram yang menunjukkan arus kegiatan para pelaku ekonomi. Di sini ada 3 sektor, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Sementara masyarakat luar negerinya tidak ada. Berdasarkan diagram di atas, peran pemerintah yang ditunjukkan oleh nomor 2. Ya, peran pemerintah yang ditunjukkan oleh nomor 2. Di sini anak panahnya ada rumah tangga produsen ke pemerintah dan rumah tangga konsumen juga ke pemerintah. Artinya yang aktif adalah rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, apa yang dilakukan oleh RTK dan RTP? A. Menerima dan membayar gaji, B. Menyediakan faktor produksi, C. Menerima subsidi secara berkala, D. Menerima pajak dari rumah tangga, E. Menerima balas jasa atas faktor produksi. Nah, anak panahnya RTK mengarah ke pemerintah, RTP mengarah ke pemerintah. Artinya kedua pelaku ekonomi tersebut, RTK ke pemerintah, bayar pajak. Begitu juga RTP ke pemerintah, yaitu bayar pajak. Jadi pemerintah dalam hal ini adalah menerima pajak dari rumah tangga, baik itu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Nomor 4. Untuk menjawab nomor 4 sampai dengan nomor 7, kita harus memperhatikan circular flow diagram. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan diagram di atas, nomor 1 menunjukkan arus, ya nomor 1, berarti dari RTK, di sini ada pasar input. Pasar input itu artinya adalah pasar faktor produksi. RTK menawarkan faktor produksi kepada RTP. RTK sebagai pemilik faktor produksi
menawarkan faktor produksi kepada RTP. Nah, kita lihat pilihannya. Konsumen membeli barang dan jasa, salah, karena di sini adalah pasar input, sementara barang dan jasa ada di pasar output. Produsen menghasilkan barang dan jasa, itu juga salah ya, karena arahnya dari rumah tangga konsumen, bukan dari rumah tangga produsen. Konsumen menawarkan faktor produksi kepada produsen. Nah, ini jawaban yang tepat, yaitu rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi menawarkan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 5. Berdasarkan diagram di atas, nomor 3 menunjukkan arus. Nah, nomor 3 berarti di sini. Ya, di sini ada keterangan pasar output. Pasar output itu artinya adalah pasar barang. Yang diperjualbelikan adalah barang. RTK ada garis nomor 3 ke RTP. Apa yang dilakukan RTK titik-titik barang dan jasa ke RTP? Nah, jawabannya adalah konsumen membeli barang dan jasa kepada produsen. Jawabannya adalah yang A. Nomor 6. Berdasarkan diagram di atas, nomor 4 menunjukkan arus. Nah, nomor 4 menunjukkan arus apa ini? Ya, di sini ada nomor 4 dari RTK. Dari RTP ada garis panah menuju RTK. Sementara di sini adalah pasar output, pasar barang. Itu artinya adalah RTP, rumah tangga produsen, menghasilkan barang yang dipakai oleh rumah tangga konsumen. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Produsen menghasilkan barang dan jasa yang dipakai oleh konsumen. Nomor 7. Produsen memberikan balas jasa berupa sewa, gaji, bunga, dan laba kepada konsumen. Hal ini ditunjukkan pada nomor. Nah, ini balas jasa atau dalam artian faktor produksi yang dipakai oleh rumah tangga produsen menerima bayaran, menerima upah. Karena sudah bekerja di rumah tangga produsen, maka rumah tangga produsen wajib memberikan balas jasa atau upah. Nah, di sini ditunjukkan dengan nomor, nah yang berkaitan dengan faktor produksi yaitu pasar input. RTK menawarkan faktor produksi ke RTP. RTK faktor produksinya bekerja di RTP. Maka RTP harus memberikan gaji, balas jasa nomor 2. Nah, balas jasa ini dipakai untuk nomor 3, yaitu untuk membeli barang ke RTP. Begitu ya alurnya. Jadi nomor 2 itu RTP memberikan balas jasa kepada RTK. Berarti ini nomor 2. Lanjut ke nomor 8. Kelompok yang menggunakan faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, tadi sudah sempat saya singgung, saya bilang bahwa kelompok yang menggunakan faktor produksi adalah rumah tangga produsen. Karena rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa menggunakan faktor produksi. Jadi jawabannya gampang, yaitu A, rumah tangga produsen. 9. Apabila penghasilan seseorang meningkat, maka tingkat konsumsinya cenderung akan, kalau misalnya pendapatan gajinya naik, maka cenderungnya konsumsi konsumen juga akan ikut naik atau bertambah. Jawabannya adalah B. 10. Berikut ini salah satu kegiatan yang mencerminkan perilaku dari seorang konsumen. Konsumen artinya adalah pemakai barang. Astra Honda Motor berusaha meningkatkan hasil penjualan. Ini produsen, salah. Pak Beni selaku pengusaha.
Pengusaha berarti dia termasuk produsen. Salah juga. Pak Jono adalah seorang sopir. Setiap hari mengangkut penumpang. Berarti dia memproduksi jasa. Pak Jono termasuk produsen. Yang D, menjelang Hari Raya Lebaran, pengelola pasar famili yang terletak di Pejuang memperbaiki fasilitas yang rusak. Ini juga salah. E, selamat seorang pelajar membeli seragam baru karena seragam yang lama sudah usang. Nah, yang paling tepat yang E, jawabannya E. 11. Kegiatan konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan apa hayo? Konsumsi. Gampang ya. Konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan nilai guna barang atau jasa secara langsung atau sekaligus atau bahkan secara berangsur-angsur. 11 jawabannya adalah C. 12. Menurut teori perilaku konsumen, tujuan konsumen yang rasional dalam membelanjakan uang sejumlah tertentu. Konsumen membelanjakan uangnya, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Jadi jawabannya adalah oh, tidak ada. Ketika konsumen membeli barang untuk memenuhi kebutuhan, maka konsumen tersebut berusaha untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 13. Faktor yang mempengaruhi konsumsi. Teknologi, salah ya. Teknologi mempengaruhi penawaran, bukan mempengaruhi konsumsi. Teknologi mempengaruhi produksi. Biaya produksi juga mempengaruhi produksi. Laba tabungan bukan. Yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan, gaji, atau upah. Ketika gaji konsumen naik, maka konsumsi konsumen juga ikut naik. 14. Pemuas kebutuhan menurut hukum Gosen 1 adalah pemuas kebutuhan untuk A. Barang mewah, B. Beberapa jenis barang, C. Barang tersier, D. Barang superior, E. Satu jenis barang. Nah, ketika kita belajar hukum Gosen 1, maka yang dicontohkan adalah konsumen hanya mengkonsumsi satu jenis barang. Nah, tentu saja hal itu tidak tepat, maka muncullah hukum Gosen yang kedua, yang sifatnya melengkapi hukum Gosen yang pertama. 15. Nilai guna marginal. Nilai guna marginal atau biasa disebut sebagai marginal utility, tambahan kepuasan dari total utility, dari setiap barang yang dikonsumsinya. Jadi jawabannya adalah E, marginal utility atau MU adalah tambahan kepuasan yang dinikmati konsumen dari setiap tambahan barang mewah yang dikonsumsinya. 16. Kepuasan total konsumen dalam mengkonsumsi barang disebut, nah, kepuasan total artinya adalah total utility. Biasa disingkat dengan TU. TU merupakan singkatan dari total utility. Jadi jawabannya adalah A. Pola hidup sederhana adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, ditinjau menurut pola hidup sederhana. Berarti berkaitan dengan adat, model, sikap gaya hidup, pendapatan konsumen, atau barang substitusi. Pola hidup sederhana berarti berkaitan dengan C, sikap dan gaya hidup. 18. Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan pendekatan tingkat kepuasan konsumen dalam perilaku ekonomi atau perilaku konsumen bisa diketahui melalui pendekatan kardinal dan ordinal. Jawabannya adalah C, kardinal dan ordinal. 19. Jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus bertambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi kepuasan marginal atau marginal utility pada titik tertentu akan semakin berkurang. Bahkan jika dikonsumsi
terus-menerus, pada akhirnya tambahan kepuasan akan menjadi negatif. Teori ini subjektif. Yang terkenal, teori nilai subjektif yang terkenal ini disebut teori apa? Ayo, hukum Gaussian 1. Jawabannya adalah D. 20. Kurva yang menghubungkan kombinasi dua macam barang pada tingkat kepuasan yang sama disebutnya sebagai kurva indifferent. Kombinasi antara dua jenis barang yang berbeda tetapi memberikan tingkat kepuasan yang sama. Namanya adalah kurva indifferent. Kurva indifferent yang letaknya titik origin menggambarkan kepuasan konsumen yang lebih rendah. Semakin mendekati 0, maka tingkat kepuasannya akan semakin rendah. Berarti ketika kurva indifferent mendekati 0 atau titik origin, maka kepuasan konsumen akan lebih rendah. Jadi jawabannya adalah lebih dekat dengan titik origin. C. 22. Berikut ini yang bukan merupakan sifat khusus dari kurva indifferent. Runcing di ujung atas mempunyai slope negatif, benar ya, punya slope negatif. Karena ketika konsumsi barang X, maka barang Y harus dikurangi. Begitu juga ketika konsumsi barang Y naik, konsumsi barang X juga harus dikurangi. Maka disebutnya slope-nya negatif. Tidak berpotongan, betul. Apabila kedudukannya lebih tinggi, tingkat kepuasannya juga semakin tinggi, betul. Cembung terhadap titik 0, juga betul. Jadi jawabannya adalah A, runcing di ujung atas. Kurang tepat ini ya jawabannya. 23. Apabila kurva indifferent seseorang konsumen berada di bawah garis anggaran atau budget line, ini berarti konsumen. Nah, ketika garis anggaran di bawah budget line atau garis anggaran, maka menandakan bahwa konsumen tersebut belum membelanjakan semua uangnya. Artinya, konsumen tersebut belum mendapatkan kepuasan yang maksimal. Jadi jawabannya adalah yang A. Berarti konsumen, bukan A salah ya. B, tidak menggunakan pendapatan seluruhnya. Jawabannya adalah B. 24. Hukum Gaussian kedua menjelaskan tentang bagaimana seorang konsumen membagi barang tertentu untuk berbagai kebutuhan. B, memilih salah satu di antara berbagai alternatif. C, mengalokasikan pendapatan untuk berbagai kebutuhan dengan tingkat kepuasan yang sama. D, memilah kualitas barang yang memuaskan. Atau E, menentukan nilai barang yang paling memuaskan. Nah, kurva indifferent merupakan kurva yang menghubungkan antara barang X dan barang Y. Kurva indifferent merupakan cerminan dari hukum Gaussian yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang C, mengalokasikan pendapatan untuk berbagai kebutuhan dengan tingkat kepuasan yang sama. 25, nomor terakhir, bentuk balas jasa faktor produksi dari alam. Alam itu balas jasanya adalah rent atau sewa. Jadi jawabannya adalah C. Demikian video pembelajaran saya untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti channel ini dengan subscribe. Terima kasih dan sehat selalu.